Annyeonghaseyo. Bertemu kembali di podcast ini K-pop alias K-popcast, di mana kita akan membahas berita-berita K-pop maupun K-drama yang sedang rame. Betul sekali. Dan kali ini dibuka dengan awkward-nya. Member-member GFriend dan juga Les Sserafim saat dipertemukan. Iya. Kalau dalam term Indonesia ini tuh seperti Ahmad Dhani dipertemukan dengan Ariel. Benar juga. Aduh awkward gitu. Iya, gimana ya? Atau yang mungkin bekas agensi terus ngedebutin grup baru. Ini aja kali. Apa tuh? Mulan apa Maya? Kan kalau di satu agensi ada dua penyanyi yang bersih tegang tuh gak enak. Iya lagi, bener ya. Jadi ustad baru nih. Siapa yang punya ide nemuin GFriend dan Les Sserafim ya? Iya benar. Ya agensi aja saya karena ya emang sebenarnya sama kayak kemarin-kemarin ini tuh sebenarnya tweet harmless. Oke. Tidak berbahaya sebenarnya. Karena ada user Twitter yang ngupload Les Sserafim Burning Hot Challenge Behind with GFriend. Itu doang tweetnya. Terus emang video dari mereka di YouTube-nya, channel YouTube-nya. Tapi dari sini, quote-quote tweet yang ngeri-ngeri. Ya ampun, emang nggak tahu ya, yang bikin GFriend bubar itu ya kehadiran Les Sserafim. Ya Allah, yang bikin GFriend itu ya presidennya. Kan waktu itu penggantian. Iya. Ya Allah. Tapi coba jadi banyak fans yang akhirnya ya bertengkar ya, yang adu argumen di sana karena ya Buddy sebagai agensi GFriend sebagai fandomnya GFriend sebenarnya masih agak sakit hati. Les Sserafim yang ngerasa saya lupa fanbase-nya apa. Iya. Fans yang Les Sserafim ngerasa bukan salah Les Sserafim ini mah. Jadi kayak kenapa malah kita yang ribut gitu loh. Iya benar. Aku ngerti sih ada yang bilang bukan salah Les Sserafim. Emang ini kan rencana atasan-atasannya. Benar. Balik lagi. Yang mereka nggak mau ada GFriend-nya kurang dan ingin menebutkan Les Sserafim. Banyak hutang katanya waktu itu. Makanya dibubarin GFriend-nya tanpa sebab yang jelas waktu itu. Iya. Wah, terus itu mah muncullah Les Sserafim. Apalagi waktu itu pernah ada konspirasi. Di mana Les Sserafim ini sebagai syarat dari dukunnya Bapak Hype, Bang Sihyo waktu itu, sehingga Sserafim harus dikeluarkan. Betul. Tapi dengan syarat juga menumbalkan GFriend. Iya, tapi itu mah konspirasi katanya, ya guys. Masih belum ada faktanya. Yang benar kata tadi, yang mungkin sebenarnya bagi fans mah nggak tahu hal itu. Kita nggak tahu belakang layarnya kayak gimana. Gitu dan benar juga bukan salah Les Sserafim. Les Sserafim mah ini udah training segala macam, dikasih waktu untuk debut ya senang gitu. Lah. Bener. Yang disayangin emang dari pertengkaran ini adalah kita malah jadi kayak beneran mereka berantem gitu. Padahal bukan salah mereka gitu. Iya, ada aja ya. Ada aja. Alika lihat videonya? Ya lihat sih. Terasa memang ya? Ya agak gimana ya. Canggungnya tuh sampai ke layar-layar gitu loh. Keluar layar. Saya aduh gimana sih ini. Pada jadi pakar ekspresi soalnya. Katanya member GFriend-nya kayak gak enak, kayak judes kayak gitu. Padahal mah ya kita gak pernah tahu ya. Siapa tahu mereka juga sebenarnya gak apa-apa. Untung gak ada yang nanya sudah lama di agensi ini. Untung mereka gak ada sesi saya jawab ya. Yuk pikir aja. Ya semoga baik-baik aja sih. Iya. Namanya juga satu agensi ya. Semoga nggak sampai gimana-gimana. GFriend-nya juga kan sebenarnya udah aktif dengan kegiatan masing-masing ya. Nah kali ini ada berita yang lainnya di mana ada yang memutuskan hubungan nih. Aduh. Lagi rame di timeline saya sih kayaknya bukan artis Korea. Ya, emang. Ini Paula Mbak kan. Jangan dibelokin ke sana langsung. Enggak, kali ini ada Isenggi ya. Yang dari beritanya sih mengatakan kalau dia memutus hubungan dengan mertuanya. Iya. Hal ini diprakarsai karena mertuanya terbukti bersalah. Iya. Atas kasus apa ya disebutnya? Penggelapan inilah harga saham yang dimainkan. Iya gitu. Benar ya, kita nggak ngerti sih teknisnya ya. Tapi awalnya Isenggi itu membela mertuanya gitu. Ya sebagai anak menantu yang baik. Bahkan sampai akan melakukan tindakan hukum bagi mereka yang menyebarkan berita palsu terkait soal mertuanya. Ternyata setelah hasil sidang dan lain-lain terbukti bahwa ayah mertuanya
itu memanipulasi harga saham. Sehingga menipu banyak investor dan mendapatkan keuntungan sekitar 28 miliar rupiah. Namun itu adalah pendapatan yang tidak sah. Gitu. Jadi ya putus hubungan tuh. Iya. Saya berpikir kalau putus hubungan sama mertua, putus hubungan juga sama anaknya atau ya, istrinya cerai gitu. Ya. Ternyata enggak. Bahkan lidahnya juga support. Iya, ikut Lisengi. Ya udah kalau kamu mau putus hubungan dengan mertua kamu ya silakan gitu. Karena mungkin kakaknya yang udah masuk kakak Lisengi ya. Iya benar. Ya, gimana ya? Karena emang perbandingannya sama yang Indonesia. Saya juga pas baca emang bisa nih. Nah, kalau di Indonesia kayaknya ribet deh ini. Iya, pasti diomongin keluarga dekat, keluarga jauh gitu. Ternyata bisa. Bener. Dan di akhir juga Isengi bilang mohon maaf katanya gitu. Nanti mah kalau ada kayak gini saya lebih melihat lagi, lebih dalam lagi soal kasusnya kayak gimana. Tanpa melihat siapa orangnya, mau itu keluarga, mau itu mertua dan mungkin siapapun. bias juga kan waktu pertama kali mah. Ngerti sih, Isengi gak mau lingkungannya problematik juga iya, gitu. Pasti bakal ada aja yang media yang giring ke sana kalau misalnya nggak dilakuin tindakan ini gitu. Iya, apalagi kan di Korea mah kalau misalkan benar kitanya atau ada keluarga yang tidak bersih, itu selalu menjadi celah gitu. Pasti keseret terus. Untuk menjatuhkan gitu kan. Tapi kalau Kim So Hyun mah emang bener kan. Balik lagi. Kan? Jangan sampai dia muncul lagi lah. Udah Ya kesal Allah, saya. Kayak gitu ya. Tapi menurut Alika emang bisa putus hubungan dengan mertua? Gimana ya? Karena tadi saya kulturnya mungkin kalau di Indonesia terlalu kekeluargaan ya. Apapun yang terjadi tetap harus ngebela gitu. Misalnya ada anak yang mau wisuda gitu kan. Tapi kan tetap orang tuanya tetap harus mendukung gitu. Jadi gimana pun kalaupun tindakannya ternyata kurang tepat tetap harus didukung. Kalau di Indonesia apa katanya. Ya nggak tahu ya. Bisa nyambung ke situ ya? Bagus. Iya. Terakhir lah. Enggak, saya ada berita sebelum apa itu. nih? Kemarin ada yang balik kampung. Udah juga. Ini bisa masuk ke yang berita terakhir juga. Wah, itu seru banget sih. Hat-hat ya, Carmen akhirnya. dan teman-teman ke Indonesia. Acaranya tuh fansign. Fansign sebenarnya. Bukan yang kita pernah bahas mau ada tampil ya. Bukan, beda. Belum. Ini ternyata cuma fansign. Fansign. Aku lupa fansignnya di mana. Di Jakarta sih yang Jakarta, pasti. Dan beberapa momen yang kemarin seru adalah ada artis yang fansign. Siapa sih istrinya Hito? Aduh lupa. Iya, saya juga lupa karena nggak terkenal tapi saya nggak familiar. Iya. Nah ketemu sama Carmen terus Carmennya bilang kakak aku nonton kakak duluan. Emang Carmen ini lucu banget. Gimana ya? Padahal dia artisnya. Iya. Dan momen itu yang tertangkap kamera dan ya bisa dibilang viral dan seru. Lucu banget. Gitu. Iya. Kemudian momen lainnya adalah ketika member-member Heart to Heart mencoba beberapa makanan dari Indonesia. Iya. Kalau Carmen dari fotonya sih makan steak balado. Steak balado. Udah lama kayak jadi pengen makan itu. Kalau aku lihat Ana apa Stella gitu makan ini ranginan. Mungkin habis lebaran itu beberapa orang. Iya, cuman sayang itu wadahnya bukan kongguan. Harusnya ditipu dulu. Oh, iya. Ini biskuit. Kayaknya sih pada happy ya. Iya. Yang saya soroti juga itu kayaknya mereka kaget dengan kepopuleran mereka di Indonesia. Jadi kayak wah kok rame banget. Mereka nggak tahu aja nih udah jadi ikon jamet Indonesia Carmen ini. Harus lebih sering lagi lah datang ke Indonesia ya Heart to Heart. Sambutannya hangat juga dari para fans gitu. Jadi semoga kalau balik lagi bisa betah di Indonesia. Walaupun kemarin juga banyak yang komen, tolong abis fansign langsung pulang aja. Takut diajak collab. Iya. Jadi kalau collab ribet. Aduh, bener lagi. Iya lagi. Diajak collabnya nanti sama Bapak Aing. Aduh, nanti diajak ngerusak. Juga malah ngerusak. Bangunan ilegal. Ikut penggusuran juga lah. Iya bener ya. Karena ikut. Atau diajak diskusi soal perpisahan tuh perlu apa enggak? Benar juga, mereka umurnya itu. Aduh. Dan terakhir ada berita baik ya dari Indonesia. Carmen mungkin akan kehadiran pesaing nih. Bener banget. Karena hari ini ada berita muncul bahwa akan ada girl band baru yang dikeluarkan oleh 88 Rising. Iya. Dan girl band ini bernama
Nona. Belum jelas ya apa bacanya, tapi ditulisannya Nona. Bener. Dan salah satu hal yang menarik perhatian adalah salah satu membernya ada Baila Fauri. Bener. Dimana Baila ini sudah terkenal sebagai selebgram sebelumnya. Dia juga sering cover. Terus juga backgroundnya lagi, dia ternyata adalah salah satu peserta Idol Junior. Indonesian Idol Junior season 1. Keren banget. Jadi ya harusnya sih penasaran menjanjikan. ya, karena yang keluar juga baru teaser, belum ada lagu segala macam, perkenalan member juga belum. Jadi pas denger tuh ini kemana nih ITI Tracing ngedebutin Idol Indonesia, gitu band Indonesia. Bener. Musiknya bakal kayak gimana gitu. Bener Penasaran banget. Nona ini terdiri dari 4 member ya, cewek semuanya. Dari teasernya terlihat semuanya cantik-cantik. Iya dong, pasti. Kalau saya sih lihatnya khas Indonesia banget, entah kenapa ya. Iya. Dan dari teaser yang dikeluarkan juga memperlihatkan suasana Indonesia kayaknya mah di Bali. Mungkin ya, ada sunset juga, ada laut dan lain-lain. Mereka berenang. Saya kaget waktu itu lihatnya, wah ini bentar lagi ada iklan masuk UC 1000. Karena itu kayak iklan-iklan UC gitu loh di laut, kemegahan Indonesia segala macam. Atau tiba-tiba di belakangnya pria punya selera. Kenapa rokok? Kenapa jadi iklan jarum? Aduh. Tapi gak sabar sih, penasaran banget. Harus ditunggu ya buat teman-teman yang menantikan girl band pertama kayaknya dari ITI Tracing dan berasal dari Indonesia juga. Mereka akan debut pada 2 Mei. 2 Mei alias Jumat. Boleh nih kita react mungkin ya. Bener, kayaknya sih pengen react ya. Iya. Kita nantikan saja Nona yang akan debut tanggal 2 Mei. Mungkin ranahnya bukan K-pop sih menurut saya. Kayaknya sih ya. Karena ya mungkin akan sedikit ada influence K-pop, karena ITI Racing kan banyak artisnya yang juga akhirnya dari idol K-pop. Cuma mungkin yang ini gak akan masuk kategori K-pop gitu. Karena membernya juga kan orang Indonesia. Tapi kita penasaran ya, lagunya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris nih? Itu juga. Wih, kalau di mixing sih keren banget pasti. Semoga sih sukses ya. Cukup menjanjikan ya dari ITI Tracing karena beberapa artisnya yang berasal dari Indonesia emang sukses. Gila mengalahkan sih. Agnes Monica. Maaf netizen. Jumlah streamingnya itu. Populernya belum tahu. Ada Rich Brian, ada Nicky juga, ada Warren Hu juga, Stephanie Putri, dan lain-lain juga yang di ITI Tracing dan berasal dari Indonesia. Ya kita nantikan aja sepak terjang dari Nona. Ya, seperti apa. Tapi keren banget ya, girl band namanya Nona. Elegan banget gitu loh. Iya. Di Indonesia elegan, di bahasa luar jadi elegan. Oke, segitu aja kayaknya untuk podcast kita kali ini. Kalau ada yang kelewat boleh ditulisin berita-berita terbarunya atau berita-berita serunya. Segitu aja dari kami. Jangan lupa Sehun alias semuanya Nuhun. Dan juga gue yang ngomong saya.